Perkenalkan, nama aku Fitria Ramadhani Aulia Rasyidin dengan NIM 123430045. Aku berasal dari program studi teknik biomedis. Ngomong-ngomong soal program studi aku nih, yaitu program studi teknik biomedis, aku rasa ini belum lumrah di kalangan masyarakat Indonesia, karena hanya ada beberapa kampus yang menyediakan jurusan ini. Belum lagi kalau kalian orang yang pertama kali masuk jurusan ini di keluarga, pasti sering banget kan ditanyain, emang nanti belajar apaan? Terus ngapain aja? Nanti lulusannya bisa kerja apa? Dan masih banyak lagi pertanyaannya. Ayo sini aku kasih tahu apa itu program studi teknik biomedis. Kalau kalian pergi ke rumah sakit, pasti kalian sering kan ngelihat alat-alat canggih yang ada di rumah sakit. Seperti alat kejut jantung, alat pengukur detak jantung, X-ray, CT scan, kemudian ada ultrasound yang biasanya untuk ngecek kondisi bayi di perut ibu hamil, dan masih banyak lagi alat-alat canggih lainnya. Nah, semua peralatan-peralatan tadi itu merupakan hasil pengembangan teknologi dan ilmu biomedis yang diterapkan di dalamnya. So, jurusan teknik biomedis itu merupakan gabungan dari dua ilmu penting, yaitu yang pertama ilmu teknik atau engineering dan yang kedua yaitu ilmu medis atau kedokteran. Adapun tujuan dari jurusan teknik biomedis ini yaitu untuk mengembangkan teknologi dalam bidang kedokteran atau medis, yang mana hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk mempermudah proses diagnosis, rehabilitas, pengobatan, dan penyembuhan pasien. Di jurusan ini, mahasiswa akan diajarkan tentang kelistrikan, ilmu biologi, kedokteran, kimia, elektro, komputer, dan ilmu-ilmu yang spesifik di bidang biomedis dan keteknikan. Kemudian mahasiswa jurusan ini tentunya akan sangat berteman baik dengan alat-alat kesehatan dan hal-hal yang berbau kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa mempunyai dasar pengetahuan yang kuat di bidang ilmu, sains, dan ilmu teknik. Prospek kerja bagi lulusan teknik biomedis ini bisa di bidang industri, yaitu contohnya di perusahaan farmasi dalam mengontrol alat-alat produksi obat, kemudian di bidang pendidikan seperti dosen, kemudian di rumah sakit sebagai konsultan alat-alat kesehatan, lalu di lembaga riset yang mana dapat melakukan penelitian terkait alat-alat kesehatan, kemudian di pemerintahan seperti menjadi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kementerian Perindustrian. Kemudian yang terakhir juga bisa menjadi seorang pebisnis alat-alat kesehatan tentunya. Dan sekarang aku sama teman-teman aku yang lain sedang ngerjain sebuah project nih, yaitu project alat bantu tidur. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih alat bantu tidur? Karena anak-anak zaman sekarang, remaja-remaja, bahkan orang tua banyak yang mengidap insomnia dan banyak juga yang kekurangan tidur. Karena banyak begadang, mungkin karena ngerjain tugas, kalau kita ini ngerjain laporan praktikum, kalau yang kerja-kerja mungkin lembur, ngerjain kerjaan mereka, kemudian mungkin ibu-ibu yang ngasuh anaknya, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan kekurangan tidur. Yang mana kalau misalkan kita itu kekurangan tidur, pastinya juga akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, adapun bentuk prototipe dari project yang sedang kami kerjakan ini, bentuknya itu sama seperti AMAX Sleep Cover, yang mana AMAX Sleep Cover-nya ini dilengkapi dengan sebuah headset. Nah, nanti itu alat ini bisa mengukur aktivitas otak, gerakan mata, dan sinyal-sinyal lain pada saat pengguna sedang tertidur. Nah, adapun di bagian mata, nanti itu akan ada alat yang membantu mata kita itu rileks dan mudah merasakan kantuk. Sama halnya juga di bagian telinga, nanti akan ada suara-suara yang tenang untuk membuat pikiran dan otak kita itu rileks hingga mudah merasakan kantuk. Jadi ketika seseorang sedang kesulitan tidur atau misalkan dia punya waktu sedikit nih buat tidur, bisa menggunakan alat ini karena alat ini tuh dapat membuat tidur kita itu pulas. Jadi walaupun tidurnya sebentar, kita tetap puas gitu ketika bangun, kayak merasa tidurnya itu udah pas, udah puas gitu. Jadi nggak perlu lagi tidur-tidur lagi atau nggak lagi merasakan kantuk karena udah merasa tidurnya tadi itu puas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.